Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini, kita akan membahas perkuliahan asinkronus menggunakan video, baik itu video offline dari file video maupun video dari YouTube ya. Baik, pertama seperti biasa, klik pada kursusku atau my course. Panduan ini untuk dosen ya khususnya, tapi admin prodi juga bisa untuk melaksanakan tugas ini jika diperlukan. Baik, silakan pilih kursnya. Terlihat di sini ada beberapa sampel data yang sempat saya gunakan, ya. Pertama, kita akan aktifkan dulu mode edit seperti panduan yang lain untuk mengisi sebuah kurs, mengisi activity atau kegiatan pada sebuah kurs. Pertama, kita akan membuat topik baru atau pertemuan baru ya. Ini sudah ada banyak sih. Kita delete aja. Caranya kayak gini. Kemudian hapus. Ini kita udah bisa hapus topik. Sesimpel ini hapusnya. Kayak kita di handphone ya. Oke. Nah, kita akan tambahkan topik baru. Tambahkan namanya di sini tambahkan bagian karena kita pakai bahasa Indonesia ya. Atau section ya. Untuk mengubah bagiannya, klik pada tombol pensil, kemudian kita akan ganti dengan misalkan pertemuan 5 misalkan. Kalau udah, klik enter pada keyboard untuk menyimpan. Baik, kita akan tambahkan pertemuan 5 sebuah materi video. Oke, tambahkan aktivitas atau sumber. Kita akan mulai dari materi YouTube ya. Ada beberapa cara kita bisa menggunakan yang namanya page ya atau halaman ini, page ini. Kita bisa lihat infonya seperti ini untuk page ya. Apa sih itu page gitu kan? Kita juga bisa menggunakan yang namanya URL. Nah, ini URL nih. Seperti ini. Kalau URL memang lebih spesifik kalau kita mau nambahkan video, menambahkan file atau video ya, yang memang itu isinya dari online dan tidak banyak deskripsi di sana. Tapi kalau page ini atau halaman ini lebih banyak kolomnya dan lebih variasi. Kita coba URL aja biar lebih simpel ya. Kita coba URL, kemudian kita kasih namanya misalkan ini kita kasih yang namanya materi video ya. Kemudian URL-nya kita ambil dari YouTube-nya sini. Kita akan ambil satu video. Oke, seperti ini. Kita paste di sini. Oke. Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsi misalkan misalkan saya kasih keterangan ya. Mahasiswa harus mengikuti dan menyimak video sampai selesai. Misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang gini, kalau seperti ini URL biasa. Nanti akan tampil URL ini dan untuk bisa mulai atau melihat videonya, mahasiswa harus klik dan akan diarahkan ke halaman YouTube. Nah, bagaimana agar video itu bisa langsung di-play di dalam LMS? Maka klik saja di sini di tampilan, kita akan buat yang namanya sorry ini bahasa Indonesia saya kok malah bingung ya. Saya coba ganti ke Inggris ya. Saya bingung sama istilahnya. Bentar ya. Oke, kita akan mulai dari awal enggak apa-apa. Kita akan mulai dari awal ya. Kita paste URL-nya, kita kasih materi video gitu ya. Seperti ini. Nah, di appearance ini kita pilih ini embed namanya. Saya malah lupa dengan istilah bahasa Indonesia. Oke. Nah, dengan cara displaynya embed, maka videonya akan otomatis tampil di dalam LMS dan bisa di-play di dalam LMS. Oke, kita akan save and display. Nah, tampilannya seperti ini. Ini keterangannya, ya. Tadi mahasiswa harus menyimak dan ini videonya bisa langsung di-play di LMS. Jadi tidak perlu buka YouTube-nya, langsung bisa di LMS. Nah, kalau kita lihat di sini di list materi kita di pertemuan 5. Nah,
itu akan muncul seperti ini, ada link materi video namanya, sesuai dengan activity yang kita buat. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita akan pakai page ya. Kita akan pakai page. Hanya beda langkah aja, cuman dia page itu lebih kaya ya. Kita coba kembali ke bahasa Indonesia. Tadi saya karena istilah aja jadi agak bingung ya. Kita kembali ke bahasa Indonesia aja. Baik. Kita coba cara yang sama, materi video. Kita pakai yang namanya page ya, atau halaman. Nah, bedanya ini bisa kita dapatkan deskripsi juga. Deskripsi misalkan materi video page. Bedanya kita kalau pakai page itu kita akan masukin videonya di konten. Kayak gini. Di konten sini. Misalkan mahasiswa harus melihat sampai selesai. Oke. Kemudian klik di sini. Icon video ini akan play ini. Ya. Kita akan sisipkan di bagian video. Nah, masukin di sini. Kalau udah kita sisipkan media. Sama. Ya. Dia akan muncul seperti ini. Ya, ini tulisannya tadi, ini videonya, dia akan muncul di editor. Nanti hasilnya sama. Kita simpan dan tampilkan. Kurang lebih ya, secara tampilan nggak ada bedanya. Nah, dia akan tetap tampil sebagai video di dalam LMS. Cuma kalau kita main page, kita bisa nambahkan konten di sini lebih banyak. Bedanya di situ. Dan di pengaturan-pengaturannya tadi kita bisa custom sesuai kebutuhan. Karena memang baik page maupun URL mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kebutuhan Bapak Ibu untuk memasukkan video.